إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asyraful qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang mengangkat derajat orang-orang yang dikehendakinya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan derajat pula terhadap orang-orang yang dikehendakinya. Salawat serta salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan masyaallah muslimin jamaah Jumat kita dijadikan hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan bertakwa, serta kelak di kemudian hari Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga yang diridhoinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jamaah Jumat, alhamdulillah pada saat ini kita berada di bulan yang penuh barokah insya Allah Subhanahu wa taala, yakni di dalam bulan Zulhijjah
Dan insya Allah pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ketetapan iman Islam hingga akhir hayat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl, "Tsumma auhayna ilaika an tattabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, hendaklah mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam, millata Ibrahim, millah Nabi Ibrahim alaihissalam yang lurus dan bukanlah ia dari kalangan orang-orang yang musyrik mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan sebagai Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari keturunannya yang melalui Nabi Ismail berakhir di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi Ishaq alaihissalam berakhir di Nabi Isa alaihissalam, dan keturunannya banyak yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi dan rasul. Nah, oleh karena itu dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti halnya haji, itu adalah diperintahkan semenjak Nabi Ibrahim alaihissalam berkurban juga, dari semenjak Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan kemudian ibadah-ibadah yang lainnya tentunya adalah ibadah salat yang merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man hafadha 'ala shalah akramallahu bi khamsi salih. Siapa yang memelihara, menjaga ibadah salat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepadanya beberapa kemuliaan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang yang senantiasa menjaga dan memelihara ibadah salat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya yang pertama adalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yarfa'ullah ta'ala adzabul qabr, akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksa kubur. Yarfa'ullah ta'ala dzikul aish, akan dijauhkan dari berbagai macam sempit penghidupan. Yamurruna 'ala sirat kalbar, dia akan meniti jembatan Siratal Mustaqim bagaikan kilat. Yadkhuluna jannata bi ghairi hisabin wa azabin, dia akan masuk ke dalam surga Allah tanpa melalui hisab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi yang namanya azab atau yang dikatakan siksa. Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama untuk senantiasa memelihara dan menjaga ibadah salat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan kewajiban ibadah salat itu hingga akhir hayat tentunya. Maka dari itu, barang siapa di antara kita yang tetap memelihara kewajiban ibadah salat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan hamba Allah yang diselamatkan dari berbagai macam azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masyarakat muslimin jamaah Jumat, di dalam Al-Quran surah Al-Hajj Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa id bawa'na li Ibrahim makanal bait alla tusyriku billah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, hendaklah yang diperintahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni
memberikan tempat untuk mereka melaksanakan ibadah berupa tempat maqam Ibrahim alaihissalam. Dan jangan sekali lagi di situ Allah Subhanahu wa taala mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak sedikit di antara orang-orang yang datang mengunjungi Ka'bah ternyata mereka melakukan perbuatan-perbuatan seperti di zaman jahiliyah, meminta-minta kepada zat Ka'bah, padahal yang harus kita minta adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu wattahhir baiti al-qaifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Sucikanlah rumahku untuk melaksanakan tawaf, untuk melaksanakan sholat, war ruk'is sujud, serta melaksanakan ruku dan sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kurban sekali lagi adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kurban berasal dari kata qaraba yaqrabu qurbanan, yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan sebagian harta yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan untuk katakanlah diberikan kepada hewan yang dapat dikurbankan berupa sapi, kerbau, biri-biri, kambing, serta unta tentunya. Nah, ini semua adalah idza qarraba qurbanan, dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka fatuqabbila min ahadihima walam yutaqabbil min akhir. Diperintahkannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih, kemudian sebagian daripada daging hewan kurban itu diberikan kepada mereka yang para fuqara wal masakin. Maka dari itu orang yang diberikan kemampuan, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang tidak mau mengeluarkan kurbannya, fala taqrabanna musallana, janganlah di antara kalian mendekati tempat ibadahku. Sampai demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, kalau kita diberikan rezeki oleh Allah, lalu kemudian tidak mau berkurban di saatnya berkurban, karena kurban itu adalah di tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari tasyrik, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah sekali-kali mendekati tempat sholatku. Fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat kepada mushola, kepada tempat mengerjakan ibadah sholat. Begitu katakanlah pentingnya yang harus kita lakukan dikala tibanya bulan haji ini. Dan kemudian tentunya bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji, maka bagi mereka harus melaksanakan sebagaimana tuntunan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian juga kita dianjurkan pada bulan Zulhijjah ini, pada tanggal 9, ketika saudara-saudara kita wukuf di padang Arafah, kita dianjurkan untuk melaksanakan puasa sunnah. Sauma yaum arafati yukaffiru sanatan madiyatan mustaqbilatan. Siapa yang melaksanakan puasa tanggal 9 Zulhijjah di hari Arafah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Subhanallah, luar biasa sekali lagi, di mana di dalam tanggal 9 Zulhijjah, di saat saudara-saudara kita tengah melaksanakan wukuf di padang Arafah, bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji, yang kita yang tinggal di tanah air ini, untuk melaksanakan puasa sunnah
di tanggal 9 Zulhijjah itu. Maka dari itu ini adalah begitu penting kita lakukan. Semoga dengan melaksanakan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, kita diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, sehingga dijadikan hamba Allah yang fitrah, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suci, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kelak di kemudian hari memperoleh tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu di dalam hal ini kita sampaikan kepada keluarga kita, wa anzir ashiratakal aqrabin, ajak seru keluarga kita yang dekat, istri kita, anak-anak kita, supaya mereka juga sama melaksanakan puasa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan di saat hari raya Idul Adha-nya kita diperintahkan untuk banyak-banyak bertakbir di malam hari raya Idul Adha serta di hari raya Idul Adha itu sendiri. Bahkan di hari raya Idul Adha, subhanallah, luar biasa, dianjurkan untuk bertakbir sampai waktu asar di hari tasyrik yang terakhir, yang ketiga. Berbeda halnya dengan kita bertakbir di hari raya Idul Fitri. Bertakbir di hari raya Idul Fitri, kita bertakbir di malam hari. Dari semenjak matahari terbenam, malam hari raya Idul Fitri, kemudian di hari raya Idul Fitri itu sendiri, sebagian ulama mengatakan sampai terbenamnya matahari di hari raya Idul Fitri. Sebagian ulama yang lain mengatakan sampai waktu asar. Jadi kalau sudah waktu asar ke sana, tidak ada lagi takbir di hari raya Idul Fitri, melainkan seperti biasa. Oleh karena itu, sekali lagi di hari raya Idul Adha ini sungguh luar biasa, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berzikir, berdoa, bertakbir dan lain-lain sebagainya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat, di dalam melaksanakan Idul Adha, hendaknya lah kita itu senantiasa mengajak juga kepada sesama teman, bukan hanya sekedar keluarga saja, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bertakbir. Oleh karena itu masjid-masjid, musola-musola dan tempat-tempat peribadatan yang senantiasa dipakai oleh umat Islam, entah itu di rumah dan lain-lain sebagainya, perbanyaklah dengan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah alladzi amara bil ibtihari wa qisam alhamdulillah maqim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ya ayuhan nas taqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin wa alamu anna Allah ta'ala yaqul inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waqfah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin
warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, wahdina wa najjina minal qawmil zalimin. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwati wa abwabal sihhati wa abwabal salamati wa abwabal afiyati wa abwabal jannah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Suhu pada atas suhu tamam salat. Mohon diluruskan, dirapatkan sopnya untuk kesempurnaan gaya betul. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا سدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير
لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد وإلهنا ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سعادتك والناس ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله